Untuk yang pertama, kita akan membuat tabulasi data primer dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, untuk membuat tabulasi data primer, tentunya kita membutuhkan sebuah data. Dan sebelumnya, data yang saya miliki ini, yang akan saya jadikan tabulasi data itu, saya ambil dari hasil penelitian orang lain yang saya cari dari internet. Adapun penelitian tersebut yaitu berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan, Bagian Produksi pada PT Cantik Inti Dekor. Selanjutnya, untuk mengolah sebuah data, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian ini. Adapun cara kita mengetahui variabel-variabel ini, kita cari aja di bagian kerangka pemikiran teoritis. Nah, di sini kita ketahui bahwa terdapat variabel dependent maupun variabel independennya. Variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi. Adapun variabel dependent yang ada di sini yaitu kinerja karyawan yang disimbolkan dengan huruf Y. Kemudian di sini ada variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi. Adapun variabel independennya itu terdiri dari gaya kepemimpinan disimbolkan dengan X1, lingkungan kerja disimbolkan dengan X2, dan kompensasi disimbolkan dengan X3. Setelah kita mengetahui variabel-variabel yang terdapat di dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah kita cari data kuesioner yang telah direkap oleh peneliti. Bagian kuesioner dalam penelitian itu biasanya terdapat di halaman lampiran. Maka kita langsung saja menuju ke halaman lampirannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat lampiran kuesioner penelitian. Di sini peneliti sudah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, kepada beberapa responden gitu. Nah, pada penelitian ini juga digunakan skala perhitungan yaitu skala Likert. Yang mana untuk STS sendiri yaitu sangat tidak setuju dengan skor 1, TS yaitu tidak setuju dengan skor 2, kemudian CS atau cukup setuju dengan skor 3, S yaitu setuju dengan skor 4, dan SS sangat setuju dengan skor 5. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada daftar pernyataan kuesioner. Ada daftar pernyataan tentang gaya kepemimpinan, yang terdiri dari 3 pernyataan, kemudian ada lingkungan kerja yang terdiri dari 3 pernyataan, kompensasi terdiri dari 3 pernyataan, kinerja karyawan terdiri dari 3 pernyataan. Nah, di sini ada hasil tabulasi penelitiannya. Jadi, ini adalah rekapan dari jawaban-jawaban responden. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah saya akan memindahkan data ini ke Microsoft Excel. Caranya, kita buka juga Microsoft Excel-nya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Excel. Saya telah membuat formatnya untuk lebih menarik gitu. Langsung saja kita isi di sini nomor responden. Kemudian karena tadi variabel X1-nya adalah gaya kepemimpinan, maka kita di sini bisa isi dengan variabel X1 yaitu gaya kepemimpinan. Dan dari gaya kepemimpinan ini kita ketahui bahwa terdapat 3 pernyataan. Maka kita isi dengan X1.1, kemudian X1.2, kemudian X1.3. Di sini kita isi dengan total dari X1. Maka selanjutnya yaitu kita isi dengan variabel X yang kedua, yaitu lingkungan kerja. Lalu di sini kita total X2. Karena kita
variabel X2 juga ada 3 pernyataan, maka kita isi dengan X2.1, kemudian X2.2, dan X2.3. Selanjutnya juga kita isi dengan variabel yang selanjutnya di kolom ini, yaitu ada variabel kompensasi. Di sini juga terdapat 3 pernyataan. Dan terakhir ini adalah variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Nah, setelah kita memasukkan semua variabel-variabel, kita isi di sini nomor responden. Kita ketahui dulu nomor berapa jumlah respondennya. Di sini kita lihat ada 50 responden. Maka kita tinggal isi saja nomornya 1 sampai 50. Nah, di sini kita sudah selesai mengisi nomor responden, kemudian variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel Y-nya. Selanjutnya kita akan mengisi data-data yang telah direkap oleh peneliti. Ini kita semua masukkan satu persatu. Nah, kita di X1 sudah selesai memasukkan semua datanya, lalu di total kita tinggal melakukannya seperti ini menggunakan sum. Kita blok semua dari atas sampai ke bawah, lalu kita klik yang auto sum ini. Dan muncul total yang ada di setiap butir pertanyaan. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan juga di variabel yang selanjutnya.
Nah, kita sudah selesai memasukkan semua data-data yang kita peroleh dari hasil penelitian ini. Jika sudah selesai dimasukkan semua datanya, kita tutup saja untuk yang PDF-nya. Kemudian kita lebarkan yang ini. Oh my God. Nah, ini adalah hasilnya yang telah kita masukkan ke Microsoft Excel. Sehingga kita telah selesai membuat tabulasi data primer. Jangan lupa untuk kita save, kita klik File, kemudian Save As. Lalu kita beri nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita berikan nama tabulasi data primer TB1 SPSS, karena sebelumnya saya sudah menyimpan. Lalu kita save. Jangan lupa juga di save di folder yang kita inginkan. Setelah kita berhasil membuat tabulasi data di Microsoft Excel, selanjutnya kita akan menginput data ini ke dalam program SPSS. Yang pertama kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari software SPSS. Di pojok kiri bawah di sini ada data view dan juga variable view. Nah, untuk menginput data dari Excel ke SPSS itu cukup gampang. Jadi kita tinggal kopikan data yang ada di Excel, lalu kita paste di SPSS. Kita masuk dulu ke Excel-nya. Nah, data yang akan kita copy itu adalah skor dari jawaban-jawaban yang ada di setiap variabel. Jadi, mulai dari X1.1 hingga total Y yang ada di bawah. Untuk nomor responden dan indikator-indikator yang di atasnya itu tidak perlu. Atau komponen yang ada di atasnya itu tidak perlu kita copy. Lalu kita masuk ke SPSS-nya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini adalah data yang telah kita input ke SPSS dari Microsoft Excel. Kita perlu menyesuaikannya terlebih dahulu karena di sini kita tidak menggunakan desimal sebelumnya, maka kita harus mengubahnya. Dan ini juga perlu disesuaikan dengan setiap item yang ada di variabel pertanyaan dari setiap pertanyaannya gitu. Ini kita klik saja di variable view-nya, kemudian kita ubah di sini dengan nama dari pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu X1.1, kemudian yang kedua X1.2, kemudian yang ketiga yaitu X1.3, dan yang ini adalah total dari X1. Karena pernyataannya hanya 3. Dilanjutkan, ini adalah pertanyaan dari X2.1, kemudian X2.2, kemudian X2.3. Dan di sini juga sama, hanya ada 3 pernyataan sehingga total di sini underscore X2. Perlu diingat bahwa SPSS tidak mendeteksi adanya spasi sehingga menggunakan underscore. Selanjutnya juga di sini ada X3.1, pertanyaan X3.2, kemudian pertanyaan yang ketiganya adalah X3.3. Di sini juga sama, kita masukkan total dari X3. Yang terakhir kita isi dengan variabel Y, pertanyaan Y1. Dan ini adalah total dari total dari Y, maaf. Nah, untuk type-nya kita biarkan saja karena tipenya itu angka sehingga tipenya numerik. Kita biarkan. Untuk width-nya juga kita biarkan saja. Ini untuk desimal kita ubah menjadi 0 karena kita tidak angkanya tidak berupa desimal.
Nah, untuk label di sini kita bisa isi dengan nama dari variabel-variabel yang ada di sini. Untuk variabel X1 itu ada gaya kepemimpinan, maka kita bisa dipastekan di bagian X1. Kemudian untuk X2-nya ada lingkungan kerja, kita tinggal copy, kemudian pastekan di bagian total X2. Dan untuk X3 itu ada kompensasi, kita juga copy, lalu kita paste di bagian total X3. Dan yang terakhir yaitu kinerja karyawan. Untuk Y. Kita pastikan di total Y. Untuk values kita ubah, karena tadi kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, jadi value-nya kita ubah 1 yaitu untuk sangat tidak setuju atau STS, kemudian kita add, kita value 2 itu adalah tidak setuju, kita add, 3 yaitu untuk cukup setuju atau CS. Value 4 yaitu untuk setuju. Value 5 yaitu untuk sangat setuju atau SS. Kita add. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita kopikan, kemudian dipaste ke setiap butir-butir pertanyaan. Kecuali di total. Di total kita tidak perlu memasukkan values-nya. Nah, kita telah selesai mengubah values, kemudian missing kita abaikan saja, kolom juga abaikan, align juga diabaikan. Untuk measure, kita ubah menjadi ordinal. Karena tadi, seperti yang sudah saya bilang, kita menggunakan skala Likert untuk setiap butir pertanyaannya. Namun, untuk di total, kita tidak perlu menggantinya menjadi ordinal, tetapi kita scale. Ordinal, ordinal, kemudian scale. Ordinal, ordinal. Kemudian kita scale di total. Nah, untuk di roll, kita tidak perlu mengubah apapun. Kita balik lagi ke data view. Nah, ini adalah data yang telah kita sesuaikan. Tampilannya lebih rapi karena tidak ada desimal. Nah, ini adalah data yang sudah siap untuk dilakukan uji kualitas data. Nah, kenapa sih kita membutuhkan uji validitas? Nah, uji validitas sendiri adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi, uji validitas itu digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Atau dengan kata lain, validitas berbicara tentang bagaimana suatu alat ukur yang digunakan memang telah mengukur apa yang ingin diukur. Nah, jadi untuk mengukur kevalidan data kita bisa melakukan uji validitas. Langkahnya itu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate, pilih Bivariate. Nah, kita akan memasukkan satu persatu dari setiap kelompok variabelnya. Jadi seperti ini, dari gaya kepemimpinan, total gaya kepemimpinan sampai ke Nah, saya akan memasukkan dari setiap kelompok variabelnya terlebih dahulu. Di sini versionnya kita checklist, kemudian to tell-nya juga di checklist, flag signifikannya juga di checklist.
Setelah itu kita klik OK. Kita sebentar dulu ya, kita lakukan ke variabel yang selanjutnya, yaitu variabel X2. Untuk yang ini kita apa? Selanjutnya kita lakukan ke variabel yang kedua, yaitu X2, sama seperti yang tadi, variabel X1. Kita pindahkan X2 X.1 sampai ke totalnya. Kemudian kita centang juga persen, total, klik sedemikian, kemudian OK. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan setelah semuanya sudah saya lakukan bivariate correlation-nya. Terakhir ini untuk variabel Y-nya kita juga pindahkan ke variables. Lalu kita klik persen, total, teks sedemikian, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji validitas. Ada hasil dari X1.1, X2.1, ada hasil X1, ada hasil X2, ada hasil X3, X, dan Y. Nah, selanjutnya untuk melihat apakah data yang kita peroleh itu valid atau tidak, maka ada dua cara. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apakah data yang kita olah di PSS itu sudah sesuai dengan data yang kita input. Kita bisa melihatnya di sini dari N. N itu adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Di sini ada 50, apakah betul sama dengan yang kita input di sini? Ya, betul, 50. Kita cek juga di X2-nya, betul, di X dan di Y juga sama. Jadi, data yang kita input itu sudah betul. Jika data yang telah kita input itu telah sesuai dan sama dengan yang kita input di SPSS ini, di bagian sini, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menentukan data itu valid atau tidak. Nah, kita bisa melihat dari pertama yaitu significant two-tailed-nya. Jadi apabila signifikansi two-tailed pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Sekali lagi, untuk melihat kevalidan data kita itu, jika total yang ada di bagian total ini nilainya lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Jika kita lihat di X1 itu totalnya 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05. Di X1.2 juga sama, di X1.3 juga sama. Berarti untuk pernyataan di variabel X1 itu dinyatakan valid karena
nilainya lebih kecil dari 0,05 dengan menggunakan pengukuran significancy to tailed. Kemudian kita lakukan juga pengujian di X2-nya. Kita lihat di total X2 itu 0,00, 0,00, 0,00. Sehingga kita bisa katakan bahwa di X2 data kita juga valid karena lebih kecil dari 0,05. Di bagian X3 juga kita lihat signifikan to tail-nya 0,00, 0,00, 0,00. Ini juga valid. Variabel X3 berarti valid. Kemudian untuk variabel yang Y, signifikan to tail-nya itu 0,00, 0,00, dan 0,00. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang telah kita peroleh mulai dari variabel X1 hingga variabel Y dengan menggunakan pengukuran significancy to tailed, data kita adalah data yang valid. Kemudian kita juga bisa melakukan pengujian kevalidan data atau kualitas data itu dengan menggunakan Pearson correlation. Pearson correlation ini kita harus membandingkan R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation-nya. Nah, bagian yang disebut R hitung di sini adalah bagian total. Yang tabel total ini yang di sini, yang 964 itu. Sebelumnya saya telah menyiapkan R tabelnya yang saya download dari internet. Nah, karena kita menggunakan sampelnya sebanyak 50, maka untuk R product moment-nya itu jumlah nilainya atau N-nya itu 50 dan R tabelnya yaitu 0,273. Di sini kita akan membandingkan R tabel dengan R hitungnya. Jadi, ketentuan sebuah data itu valid dengan menggunakan ukuran Pearson correlation jika R hitungnya lebih besar dibandingkan R tabelnya. Nah, kita lihat di R hitungnya. Kita memiliki 0,964, yang artinya ini lebih besar dibandingkan 0,273. Sehingga data yang kita peroleh itu valid, karena lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Kita juga bisa lihat di X1.2 957 0,957. Kemudian di sini juga kita bisa lihat 0,818 artinya lebih besar dari 0,273. Di sini juga lebih besar dari 0,273. Di sini sama, lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Sehingga untuk variabel X2 dikatakan valid menggunakan Pearson correlation. Untuk X3 kita lihat juga 0,940 untuk Pearson correlation-nya 0,949, lebih besar dari 0,273, lebih besar dari 0,273. Sehingga bisa kita sebutkan bahwa untuk variabel X3 valid dengan menggunakan Pearson correlation. Terakhir, kita melihat Pearson correlation dari variabel Y. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Ternyata Pearson correlation pada Y lebih besar dari R tabelnya. Sehingga dapat kita simpulkan semua data yang kita peroleh, baik menggunakan perhitungan Pearson correlation maupun significant to tail, data kita dikatakan valid. Sehingga apabila data kita telah valid, kita bisa melakukan uji kualitas selanjutnya, yaitu reliabilitas. Jangan lupa untuk meng-save file hasil dari uji validitas ini. Caranya kita klik file, kemudian save as. Lalu kita pilih dulu dokumen yang akan kita
simpan ke tempat yang saya akan simpan di sini. Kemudian kita ubah file name-nya menjadi uji validitas data primer TB1 SPSS. Untuk save as tab-nya, viewer files, kemudian kita klik yang save. Maaf, karena saya tadi sudah menyimpan, berarti di sini saya tambahkan uji validitas data primer. Tatbis. Nah, data yang kita telah uji ini sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas terhadap data primer. Kita kembali lagi ke tampilan yang ini. Apa sih uji reliabilitas itu? Jadi uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Fungsi dan tujuan dari uji reliabilitas. Kemudian langkah untuk melakukan uji reliabilitas yaitu pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, dan kita pilih Reliability Analysis. Nah, di sini kita masukkan semua komponen ke items, pindahkan, kecuali total. Jadi kita total dipindahkan saja, karena kita hanya membutuhkan skor-skor dari butir-butir pertanyaan. Nah, sudah selesai kita pindahkan. Kemudian kita klik statistik, kita centang yang correlation, kemudian covariance. Setelah itu continue. Setelah itu kita juga centang scale if item deleted, kemudian continue. Modelnya juga apa? Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari reliability. Ini adalah hasil output-nya. Untuk menguji suatu data dengan menggunakan reliabilitas, maka kita bisa melihat Cronch-Cobat alpha-nya. Jadi, menurut Profesor Imam Ghazali 2007, di situ terdapat kutipan dari Numeli yang menyatakan bahwa nilai Cronch-Cobat alpha minimal supaya sebuah data dapat dikatakan reliable adalah sebesar 0,7. Nah, jika kita lihat Cronch-Cobat alpha kita, ini bernilai 0,912. Artinya lebih besar dari 0,7. Sehingga kita bisa katakan bahwa data kita itu valid. Kemudian kita juga lihat ke bawah. Semua item yang ada di sini itu adalah butir-butir pertanyaan. Kemudian kita lihat Cronch-Cobat alpha-nya. Di sini kita lihat bahwa nilainya itu semuanya variabel mempunyai nilai Cronch-Cobat alpha di atas 0,7. Sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukuran masing-masing variabel dan kuesioner adalah reliable. Sehingga untuk selanjutnya, item-item pada masing-masing variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Nah, jika kita telah mengetahui bahwa data kita itu valid dengan menggunakan uji reliabilitas, maka selanjutnya kita save
filenya terlebih dahulu. Kita kita kasih nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita kasih nama uji validitas dan uji reliabilitas. Primer TB1 StatBis SPSS. Jangan lupa. Di sini karena lokasinya sudah sesuai, kemudian ininya juga sudah sesuai, viewer files, kemudian kita klik save. Nah, kita telah berhasil melakukan uji validitas maupun uji reliabilitas. Dan hasilnya data kita menunjukkan valid.